Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada anak-anak kami, peserta didik SMK Dharma Loka yang baru bergabung di tahun ajaran baru 2020-2021. Saya, Bapak Widarto SAGMM, akan menyampaikan materi pembelajaran agama Buddha dan budi pekerti, di mana pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia, dan kami mohon untuk disimak dengan penuh perhatian agar memahami materi yang Bapak sampaikan. Sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Malah kita bersama-sama akan mempelajari posisi daripada letak Kerajaan Mataram kuno. Bagaimana cara mengetahui letak posisi Kerajaan Mataram kuno? Marilah kita perhatikan peta yang ada di slide selanjutnya. Selanjutnya malah kita perhatikan daripada peta sebagian wilayah Indonesia, di mana di layar atau di video kalian bisa lihat di situ ada Pulau Kalimantan, kemudian ada Pulau Sumatera, kemudian ada Thailand Selatan, kemudian ada Pulau Jawa. Nah, kira-kira di manakah letak Kerajaan Mataram kuno tersebut ya? Nah, coba kita tebak di mana? Ya. Oh, ternyata Kerajaan Mataram kuno berada di Pulau Jawa. Tepatnya di daerah Yogyakarta atau Bagelan yang telah kita pelajari sebelumnya. Inilah kalau kita lihat penyebaran daripada peta penyebaran agama Buddha zaman Mataram kuno. Ternyata terletak di Pulau Jawa. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana atau ada di manakah sih sebetulnya Kerajaan Mataram kuno tadi. Nah, Kerajaan Mataram kuno juga sering dikenal dengan istilah Kerajaan Mataram I, yaitu Wangsa Sailendra. Karena ada Mataram I, berarti juga ada Mataram II. Nah, Mataram I itu istilahnya adalah Mataram kuno yang kita pelajari tadi. Mataram yang kedua adalah Mataram yang waktu itu kalau kita belajar sejarah, yaitu agama Islam sudah masuk di sana. Nah, yang kita pelajari di sini adalah Mataram kuno waktu itu yang berkembang. Agama yang diyakini adalah agama Hindu dan Buddha. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 8, yaitu kurang lebih tahun 775 dengan tahun 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Raja-raja yang berkuasa waktu itu adalah Wangsa Sailendra dan beragama Buddha. Kita perhatikan selanjutnya. Banyak kerajaan kecil menjadi kekuasaannya. Ternyata waktu itu Mataram kuno juga termasuk kerajaan yang kuat karena menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekeliling wilayahnya. Ilmu pengetahuan terutama teknologi tentang agama Buddha itu sangat maju waktu itu. Terutama di bidang kesenian, seperti seni pahat yang sudah mencapai taraf tingkat tinggi.
Pada waktu itu, seniman-seniman bangsa Indonesia telah menghasilkan sebuah karya seni yang sangat mengagumkan. Misalnya, dengan mendirikan sebuah candi yang bisa kita kenal saat ini yang sangat megah, yaitu Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan candi-candi kecil yang ada di sekeliling wilayah itu. Nah, marilah kita perhatikan selanjutnya. Slide ini memperlihatkan bagaimana kekuatan dan keagungan dari Mataram kuno waktu itu. Ternyata banyak sekali bukti-bukti peninggalan dari Mataram kuno yang dapat kita lihat saat ini. Ya, itu ada gambar-gambar seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Plaosan. Nah, itu sangat luar biasa megahnya. Ya, mungkin saat ini bagi anak-anakku semua yang belum bisa melihat langsung, ya mungkin apakah benar seperti itu ya di gambar. Nah, dan ternyata setelah dilihat secara langsung, yang kebetulan ini wilayahnya memang ada di wilayah di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. Memang megah tempatnya, sampai saat ini masih ada. Nah, semoga kita semua yang ada di Riau, terutama yang ada di Pekanbaru, memiliki kesempatan karma baik lah dapat melihat bagaimana keagungan candi-candi tersebut. Memang sangat luar biasa peninggalan-peninggalan daripada Mataram kuno pada waktu itu yang bisa kita lihat saat ini. Untuk selanjutnya, anak-anak kami, setelah kita mempelajari peta penyiaran agama Buddha pada saat Mataram kuno, untuk selanjutnya kita bisa mengasah diri atau melatih diri dengan cara mengerjakan tugas. Ya, di sini lengkapilah tabel silsilah nama candi peninggalan Mataram kuno. Nah, di sana ada beberapa yang harus diisi seperti nama candi. Misalnya nama candinya adalah Borobudur misalnya. Letaknya ada di mana? Oh, ternyata Candi Borobudur terletak di Yogyakarta. Oh, ternyata yang betul ada di Magelang misalnya. Nah, Magelang itu masih daerah Jawa Tengah. Oh, kemudian dibangun oleh raja siapa? Pada tahun berapa? Nah, misalnya dibangun oleh Raja Semaratungga. Pada tahun berapa? Oh, pada tahun 823 misalnya. Nah, silakan itu dikerjakan di Word atau di kertas dulu. Kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom daripada tempat belajar kita. Nah, selamat kalian kerjakan. Semoga dengan ketelitian dan kecermatan dapat menghasilkan nilai yang baik. Nah, untuk
mencari jawaban ini, kalian bisa melihatnya mungkin dari Google, dari buku-buku cetak agama Buddha, ataupun sumber-sumber lainnya yang mendukung. Saya lihat anak-anak Bapak sangat-sangat luar biasa dan sangat bersemangat dalam menyimak penyampaian materi sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Ya, saya sangat berharap, Bapak sangat berharap, semoga ke depan juga seperti itu, akan selalu memperhatikan materi pembelajaran walaupun secara daring, tetapi Bapak percaya bahwa kalian punya motivasi dan semangat yang luar biasa untuk menyimak materi-materi yang akan datang. Dan ada satu tugas, ingat, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dan kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai penyiaran agama Buddha yang ada di wilayah-wilayah Kerajaan Sriwijaya. Secara mendalam kita akan belajar budaya-budaya yang berkembang di sana, serta prasasti-prasasti yang ada di sana yang menjadi peninggalan daripada Kerajaan Sriwijaya. Demikian, semoga kita semuanya berbahagia, selalu terberkahi kesehatan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.